Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ini adalah presentasi kuliah untuk minggu ke-6 dengan tema atau judul Data Modeling. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan kembali bagaimana peran teknik industri dalam mengembangkan suatu database. Jadi, dari suatu standar yang telah disepakati, terdapat pembagian level bagaimana proses pembangunan suatu arsitektur atau leveling dalam pembangunan database. Jadi ada yang membagi menjadi external level, kemudian conceptual level, dan internal level. Jadi external level adalah di mana bagian yang mendesain suatu interface, bagaimana user bisa berinteraksi dengan data yang dibutuhkan. Biasanya dalam bentuk form atau report. Di sini biasanya mata kuliah yang berhubungan adalah misalnya mata kuliah user experience atau UX. Biasanya ini di teman-teman di teknik elektro atau MIPA komputer yang mempelajari. Kemudian di bagian internal level, saya bicara internal level dulu. Di sini adalah di mana perancang database lebih ke arah coding data compression, data encryption, bagaimana mereka harus menyimpan dalam software, sistem keamanannya, dan sebagainya. Ini pun teman-teman di MIPA komputer dan atau teknik elektro yang berperan di sana. Nah, untuk kita teknik industri adalah di bagian conceptual level, yaitu kita yang mengkonsep bagaimana entities yang harus dibutuhkan, tabel-tabel apa yang dibutuhkan, apa atribut-atribut yang dibutuhkan, dan bagaimana hubungan antar atribut itu, sehingga kita akan bicara lebih ke arah apa yang dibutuhkan dalam database, bukan bagaimana database itu bisa tersimpan dalam hardware maupun softwarenya. Nah, untuk bisa menggambarkan bagaimana suatu entities atau tabel-tabel yang saling berkaitan tersebut dalam kaitan kebutuhan tadi, maka diperlukan suatu diagram atau model untuk menggambarkan relationship tersebut. Nah, salah satu diagram yang sering digunakan adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ERD ini sendiri sudah diciptakan oleh Peter Chen pada akhir tahun 70, di mana beliau menerbitkan suatu jurnal tahun 76 tentang atau mengusulkan suatu modeling untuk menunjukkan relationship antar entity, itu berupa entity relationship diagram atau ERD. Nah, sehingga ERD ini atau diagram ini berfungsi, itu saja namanya diagram adalah sebagai bahasa komunikasi. Komunikasi antar siapa? Tentunya antar semua pihak yang memang membutuhkan data dalam prosesnya. Kemudian ERD ini juga dipakai sebagai modeling data yang biasanya dipakai untuk mendesain, awal mula mendesain suatu kebutuhan database, yang tentu saja fungsinya adalah mengakomodasi semua kebutuhan data dari suatu organisasi atau individu bahkan. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar model yang nantinya akan didetailkan kembali menjadi suatu database management system. Ya, saya ingin mereview kembali tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan ini yang akan kita jadikan contoh membangun ERD dalam presentasi kali ini, yaitu tentang bagaimana suatu proses mengenerate PO. Tentu saja kalian masih ingat dalam PO ini ada data apa saja, misalnya ada data vendor, detail dengan alamatnya, ada nomor PO, ada tanggal, ada jumlah, dan tentu saja ada detail-detail dari PO tersebut. Dan juga saya mengingatkan kembali dari kebutuhan mengenerate PO tersebut dapat kita kembangkan. Inilah tabel minimalnya, yaitu misalnya ada 3 tabel yang kita butuhkan, yaitu ada tabel vendor, tabel purchase order, dan PO detail. Dan saya harap kalian juga masih ingat tiap-tiap tabel ini
primary key-nya misalnya di vendor adalah vendor ID, di tabel purchase order itulah primary key-nya PO number, tapi juga ada foreign key vendor ID di sini. Kemudian di PO detail, primary key-nya adalah komposit antara PO number dan PO line item. Dan inilah ERD yang dibangun berdasarkan 3 tabel sebelumnya. Dan kita akan bahas ERD ini satu persatu. Kita mulai dari bentuk simbol yang digunakan dalam ERD. Nah, di sini kita lihat ada beberapa simbol yang dipakai. Yang pertama adalah persegi atau kotak demikian. Ya, kita lihat di sini bentuk persegi ini dipakai untuk menjelaskan tentang entity set atau tabel, dan kemudian ada kotak di tengahnya, nanti wajib diberikan nama tabelnya. Kita lihat di sana ada tabel vendor, ada tabel purchase order, dan ada tabel PO detail. Ada 3 tabel yang digambarkan dalam ERD ini. Kemudian simbol yang lain adalah simbol ini belah ketupat atau diamond gitu ya. Jadi sama diamond ini nanti di tengahnya harus diberikan suatu kata karena diamond ini bermakna atau menggambarkan tentang jenis atau deskripsi dari hubungannya, relationship-nya. Di tengah-tengahnya diberikan keterangan. Ini sebagai contoh tabel purchase order dan juga tabel vendor itu hubungannya bagaimana dijelaskan dalam bentuk belah ketupat ini atau diamond, yaitu purchase order itu dikirim ke vendor gitu ya, atau bisa juga sebaliknya tabel vendor itu menerima purchase order gitu ya, seperti itu. Demikian pula di sini ada belah ketupat atau diamond contain, maknanya adalah tabel purchase order itu mengandung PO detail gitu ya. Demikian. Ya, itu adalah bentuk yang diamond. Bentuk yang lain adalah Anda lihat di sini ada bentuk elips ya. Lihat banyak bentuk elips di sini ya. Nah, bentuk elips ini bisa ditebak bahwa elips ini menunjukkan keterangan atau menggambarkan tentang atribut yang berada dalam tabel. Ya, sehingga dalam tabel purchase order ini ada nama atribut PO number, release date, PO status, PO amount. Di tabel vendor ada atribut vendor ID, vendor name, vendor address, dan vendor telephone number, dan seterusnya, termasuk juga tabel-tabel berikutnya. Sehingga bentuk elips ini di tengahnya juga harus diberikan keterangan nama atribut yang ada di tabel tersebut. Nah, di sini terlihat ada nama atribut yang di underline ya. Di sini contohnya jelas ya bahwa yang di underline ini menunjukkan bahwa itulah atribut yang menjadi primary key di tabel tersebut. Saya rasa cukup jelas ya. Dan Anda lihat di sini nanti yang menarik adalah bahwa atribut yang menjadi foreign key itu tidak ditampilkan di dalam ERD. Contohnya di tabel vendor ini ada foreign key. Foreign key-nya siapa? Yaitu foreign key-nya PO number gitu ya. Maaf, kebalik. Di tabel purchase order itu foreign key-nya adalah vendor. Nah, sehingga di sini vendor ID tidak perlu dimunculkan di salah satu keterangan atribut yang ada di sini. Jadi sekali lagi primary key itu di underline, tetapi foreign key itu tidak perlu dimunculkan di ERD. Ya, saya lanjutkan mengapa foreign key pada suatu tabel tidak harus muncul pada ERD, karena sudah jelas sebenarnya jika ada 2 buah tabel mempunyai relationship, maka pasti salah satu primary key-nya menjadi foreign key di tabel pasangannya. Contohnya di antara tabel purchase order dan vendor ini dengan bisnis proses bahwa purchase order itu hanya dikirimkan ke satu vendor dan vendor bisa menerima banyak purchase order, maka jelas bahwa primary key vendor ID ini
akan menjadi foreign key di sini, sehingga tidak perlu digambarkan dalam ERD. Baik, demikian. Jadi kemudian ada simbol di sini kita lihat di PO detail ini ada gambar persegi tetapi garisnya double. Nah, bentuk simbol tabel tetapi garisnya double ini maknanya adalah bahwa tabel ini dependent terhadap tabel pasangannya. Kasus inilah PO detail, entity yang ada di PO detail ini dependent pada tabel yang ada di purchase order. Maknanya adalah isi munculnya entity di PO detail itu depend pada isi yang ada di purchase order. Entity PO detail itu akan ada kalau PO-nya ada dulu. Ya, sangat logis tentu saja. Nah, itulah dependent. Agak berbeda dengan sini misalnya saya berikan komparasi di tabel vendor bahwa isi munculnya vendor di sini tidak tergantung pada munculnya PO di sana. Sehingga vendor silahkan diisi berapapun yang Anda tahu, yang Anda kenal, tidak tergantung pada PO-PO yang di-generate. Itu maksudnya dependent. Nah, mungkin saya lebih sederhana lagi, cara mendeteksi bahwa tabel itu dependent atau tidak bisa dilihat dari primary key-nya, gitu ya. Saya gambarkan tabelnya. Jadi kalau Anda masih ingat, primary key dari PO detail itu apa? Yaitu PO number ya, PO number dan line item. Gitu ya. Ini dikompositkan menjadi primary key. Nah, PO number ini adalah foreign key dari tabel pasangannya, yaitu dari purchase order ya. Di sini adalah PO number itulah primary key, kemudian menjadi foreign key di tabel PO detail. Nah, dependent itu adalah jika tabel tersebut primary key-nya itu komposit dan pembentuknya adalah foreign key dari tabel pasangannya. Nah, itulah yang bisa langsung kita identifikasi bahwa tabel tersebut dependent terhadap tabel pasangannya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang atribut. Di sini memang tidak muncul simbol yang sebenarnya di teori itu ada, simbol atribut terutama. Yang pertama adalah jika ada atribut yang sifatnya multi value ya. Jadi digambarkan dengan gambar elips tapi double ya. Ya, demikian. Ini maknanya adalah atribut yang multi value. Apa itu multi value? Jadi memang kita merancang suatu atribut yang isinya tidak single value, tetapi multi value. Ini memungkinkan ya, walaupun tidak disarankan tapi memungkinkan. Karena memang isinya tidak begitu penting untuk kita pisahkan satu persatu. Contohnya adalah misalnya ada tabel, ini adalah mahasiswa, dan salah satu atribut yang kita ingin dapatkan datanya adalah misalnya hobi gitu ya. Nah, ternyata hobi mahasiswa itu banyak gitu ya, dan kita tidak ingin mencatat satu persatu suatu entity yang terpisah gitu ya. Ya sudah, kita dalam atribut ini atau dalam spreadsheet itu satu sel itu nanti isinya bisa misalnya hobinya itu ada misalnya renang gitu ya, koma sepak bola dan seterusnya, terserah multi value atau beberapa value kita masukkan dalam satu tabel itu. Dan memang kita tidak berencana untuk kemudian mensorting dasarnya adalah renangnya, sepak bolanya. Yang penting hobinya, isinya lebih dari satu nggak masalah gitu ya. Itu adalah multi value. Jadi dibuat double line. Nah, berikutnya adalah jika isi dari atribut tersebut adalah hasil perhitungan seperti yang sudah saya bahas di kelas, misalnya total harga dan sebagainya, maka jika kita ingin menampilkan di tabel, maka bentuknya adalah elips tetapi garisnya putus-putus gitu ya, seperti ini, putus-putus. Jadi misalnya di sini adalah total harga. Nah, sehingga isi dari atribut ini adalah berupa orang di teori menyebutnya sebagai derived value, sehingga isinya adalah turunan dari atau hasil perhitungan dari nilai tabel-tabel yang lain, sehingga dibuat putus-putus. Demikian. Itulah derived value.
Nah, itulah tentang atribut. Kemudian kalau Anda lihat di sini selain simbol-simbol masih banyak suatu tanda, misalnya ada 1M, ini ada angka-angka di sini, kemudian ini garisnya double dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di tabel di slide selanjutnya. Jadi secara umum inilah ERD versi Peter Chen. Kenapa spesifik saya berikan versi Peter Chen? Karena dalam perkembangannya ERD itu terus berkembang. Kemudian muncullah versi-versi yang lain yang saya juga akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, dari tabel ERD sebelumnya, selain simbol-simbol juga ada tanda-tanda angka, huruf seperti 1M, MN itu sebenarnya apa? Nah, dalam ERD kita nyebutnya sebagai cardinalities. Jadi, kalau M kemudian titik 2M gitu ya, atau 1 dipasangkan dengan M itu artinya one to many, 1 dipasangkan dengan 1 artinya one to one, M dipasangkan dengan N itu artinya many to many. Apa itu? Ya, sebenarnya ini menggambarkan proses bisnis tadi gitu ya. Jadi ERD bisa digambarkan proses bisnisnya seperti apa. Proses bisnis itu apa? Ya, kita lihat di sini ada contohnya, misalnya satu vendor itu dapat dikirimkan atau dapat menerima 0, 1 atau lebih purchase order. Ya, maknanya 0 ini adalah ya bisa tidak menerima sama sekali ya. Jadi vendor itu bisa menerima tidak sama sekali, bisa 1 atau banyak. Atau misalnya bisnis proses yang lain adalah satu purchase order itu mengandung minimum 1 PO detail gitu ya. Bisa 1, bisa 2 atau banyak PO detail. Itulah bisnis proses. Ya, nanti kita akan gambarkan dalam cardinalities ini. Nah, agar lebih jelas kita akan masuk ke slide berikutnya tentang semantic net diagram. Ya, di diagram ini menjelaskan tentang hubungan 1M atau one to many relationship. Jadi apa sebenarnya one to many relationship itu? Bisa kita ambil contoh misalnya hubungan antara purchase order dan PO detail. Di mana bisnis prosesnya adalah bahwa satu purchase order ya, itu bisa mempunyai minimal 1 detail, bisa 2 atau lebih gitu ya, bisa lebih gitu ya. Kita lihat di sini purchase order yang lain juga sama, bisa punya 1, 2 atau lebih. Itulah yang dikatakan one to many. Jadi kalau dilihat dari diagramnya, di sebelah kiri ini bercabang, di sebelah sana single. Jadi tidak bercabang hubungannya gitu ya. Jadi inilah one to many gitu ya. Ya, namun bisa juga hubungannya adalah one to one relationship. Contohnya di sini adalah jika kita punya tabel manager dan tabel department, dan bisnis prosesnya adalah bahwa satu manajer hanya bisa memanage satu departemen, dan demikian sebaliknya jika kita punya satu departemen lain maka hanya boleh diduduki oleh satu manajer saja. Sehingga inilah one to one relationship. Jadi kita lihat dari diagramnya, dari sebelah kiri tidak ada bercabang, dari sebelah kanan juga tidak ada cabang, sehingga one to one relationship. Nah, dan inilah yang lebih kompleks, yaitu hubungannya adalah many to many relationship, dan ini sering terjadi pada hubungan dua buah tabel atau entities. Misalnya adalah antara vendor dan material, di mana proses bisnisnya adalah bahwa satu vendor itu bisa mensuplai 1, 2 atau lebih material, dan demikian sebaliknya satu material itu bisa disuplai 1, 2 atau lebih vendor gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari diagramnya, dari sebelah kiri ini bercabang gitu ya, dari sebelah kanan juga bisa bercabang. Nah, sehingga ini hubungannya adalah many to many atau simbolnya MN. Informasi lain yang bisa kita lihat dari ERD adalah tingkat partisipasi dari entity dalam hubungan antara dua buah tabel. Jadi tingkat partisipasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu opsional atau mandatory.
Jadi opsional itu apa? Jika suatu entity dalam suatu tabel itu partisipasinya dalam tabel yang lain itu sifatnya adalah opsional, tidak wajib, gitu ya. Dan jelas mandatory itu apa? Jika suatu entity dalam suatu tabel yang berhubungan itu partisipasinya adalah wajib, jadi harus dipasangkan, gitu ya. Nah, ini ada contoh di bawah antara hubungan dua buah tabel, yaitu tabel employee dan tabel project, di mana punya hubungan yang deskriptifnya adalah manage. Jadi maknanya adalah bahwa employee ini akan memanage suatu project, gitu ya. Kemudian satu persatu dulu. Di sini ada 1 dan M, maknanya adalah hubungannya adalah one to many. Artinya adalah bahwa satu employee di sini ini bisa memanage lebih dari satu project. Tetapi satu project hanya boleh dimanage oleh satu employee, sehingga one to many, tidak many to many, atau bahkan one to one. Nah, kemudian tingkat partisipasi itu informasinya ada di mana? Yaitu ada di garis ini ya. Ini ada yang single, ini ada yang double. Yang single inilah yang opsional ya, inilah opsional. Yang double inilah mandatory atau wajib. Sehingga logikanya bagaimana? Jadi kalau ini single, maknanya adalah employee ini bisa memanage project tetapi sifatnya opsional. Maknanya bahwa list employee yang ada di sini, entity yang employee yang ada di sini tidak wajib dipasangkan dengan project yang ada di sana. Sehingga seolah bisa saja ada employee yang nganggur di sini karena sifatnya adalah opsional. Tetapi kalau dilihat dari sini bahwa project itu adalah garisnya 2, mandatory terhadap employee, maknanya adalah jika ada project di sini, list project di sana, di sini ya, maksudnya di tabel project, maka wajib ada manajernya atau wajib dipasangkan dengan salah satu employee di sini. Itu maknanya adalah mandatory. Cara cukup jelas gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi di sini di bawahnya ada angka-angka. Inilah yang makin mendetailkan tentang hubungan partisipasi dari entity-entity dari dua tabel di sini. Sehingga saya mulai dari yang sebelah kiri bahwa employee ini hubungannya sekali lagi one to many, sifatnya adalah opsional, tidak harus dipasangkan, kemudian didetailkan kembali. Nah, dua angka ini di dalam kurung ini maknanya nilai minimum dan nilai maksimum dari tingkat partisipasinya, sehingga employee ini bisa dipasangkan dengan project adalah minimum 0 ya, minimum 0 itu artinya tidak dipasangkan sama sekali, dan maksimum 2 ya, dalam kasus ini adalah maksimum 2, sehingga employee yang ada di sini boleh memanage project tetapi maksimum 2. Ini tergantung masing-masing kebijakan ya, perusahaan, tapi jelas terlihat di sini. Dan demikian pula sebaliknya di sebelah kanan, bahwa project itu bisa dimanageri berapa employee ya, minimum 1 dan hanya 1, dan jelas ini juga konsisten dengan hubungan one to many. Itu penjelasannya, sehingga tips dari saya agar tidak susah memahami menghafalkannya, begini cluenya adalah jika di sini opsional maka minimum pasti 0 gitu ya. Dan demikian pula kalau di sini mandatory pasti minimumnya adalah 1 karena minimum 1 wajib ada gitu ya. Tapi kalau opsional itu ya minimumnya 0. Saya rasa semoga cukup jelas untuk yang tingkat partisipasi entity yang ada di suatu tabel. Ya, kita kembali lagi ke tabel awal untuk mencermati detail yang ada di sini. Kita akan bahas satu persatu. Kita lihat di sini ada tabel vendor dan tabel purchase order. Hubungannya adalah one to many. Maknanya adalah bahwa satu vendor itu bisa menerima banyak purchase order, tapi satu PO hanya boleh dipasangkan satu vendor, sehingga inilah one to many gitu ya. Detailnya adalah di sini, lihat di sini opsional, kemudian di sini mandatory. Maknanya adalah vendor-vendor, list vendor yang ada di database ini
tidak harus sifatnya opsional ya. Jadi tidak harus menerima PO yang ada di sana. Bisa saja ada vendor yang tidak pernah dapat PO ya, boleh-boleh saja ya. Sehingga di sini Anda lihat detailnya bahwa opsional, maka di sini 0, minimum 0, maksimumnya berapa? Di sini sebut N, artinya unlimited, mungkin maknanya demikian ya. Jadi tidak ada batasan satu vendor itu bisa menerima berapa PO gitu ya. Kemudian dari sebelah sana adalah satu-satu, jelas ya, jika ini adalah one to many, maka ini pasti minimum satu dan hanya satu gitu ya. Itu clue yang lain juga, kalau hubungannya one to many pasti demikian. Kemudian kita lihat di tabel purchase order dan PO detail, bagian hubungannya. Ini hubungannya adalah one to many, artinya satu purchase order ya, nomor PO itu bisa memiliki satu atau lebih detail ya, sehingga hubungannya one to many. Namun satu detail di sini hanya bisa dipasangkan dengan satu nomor PO, sehingga one to many gitu ya. Detailnya ada di sini ya. Jadi satu PO itu minimal punya satu detail, sehingga sifatnya adalah mandatory. Maksimum adalah 10. Nah, di sini kenapa 10 tidak angka yang lain? Di sini penjelasannya mungkin adalah bahwa dalam kaitan keterbatasan kertas gitu ya. Jadi dalam satu kertas PO itu hanya memuat maksimum 10 list item detail, sehingga item ke-11 dia harus ganti halaman. Kalau ganti halaman maka nomor PO-nya harus ganti karena sudah beda lembar ya. Itu maknanya ya, dan sifatnya adalah mandatory di sini. PO detail bagaimana? Karena ini one to many, pasti dia satu dan hanya satu, maknanya adalah satu detail PO itu dipasangkan satu dan hanya satu, dan sifatnya mandatory. Karena ini pertama adalah dia dependent gitu ya, sehingga pasti harus muncul, harus dipasangkan dengan nomor PO yang ada di tabel PO. Ya, saya rasa demikian sudah cukup jelas. Jadi semua dari contoh tabel ini sudah terjelaskan semua, baik itu simbol maupun cardinality yang ada di sana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang degree of relationship dari suatu tabel. Kasus yang bisa terjadi adalah adanya binary relationship, ternary relationship, atau bahkan lebih dari itu n-ary relationship. Yang umum adalah tentu saja binary. Contoh-contoh sebelumnya kita selalu relationshipnya adalah binary. Apa itu binary? Binary adalah ketika diamondnya atau di ERD terlihatnya adalah jika belah ketupat atau diamondnya yang menunjukkan keterangan relationship itu hanya memasangkan dua buah tabel ya. Jadi lengan dari diamondnya ini hanya dua, menghubungkan dua buah tabel, maka itulah binary. Termasuk juga demikian, maka inilah binary gitu ya. Jadi tabel A dan B itu binary, tabel A dan C juga binary, karena diamondnya lengannya cuma dua, 1, 2, ini pun 1, 2. Namun sangat memungkinkan hubungannya adalah ternary atau lebih. Ini adalah contoh kasus di mana ternary relationship itu terjadi. Contohnya adalah kasus di mana misalnya tabel quality test vendor dan material ternyata tidak bisa dipasangkan secara binary. Kita lihat di sini diamondnya, lengannya ada 3, maka adalah ternary. Mungkin proses bisnisnya adalah proses quality test yang dilakukan suatu perusahaan ini tidak bisa langsung dipasangkan dengan siapa vendornya, dari mana vendornya, atau apa materialnya, tetapi berhubungan satu sama lain. Misalnya ada suatu material yang disuplai oleh suatu vendor yang sudah lama menjalin kontrak, maka quality testnya mungkin listnya lebih sedikit. Tetapi ada vendor baru yang belum terpercaya mungkin, walaupun mensuplai material yang sama, tetapi quality testnya jauh lebih banyak. Nah, itu artinya saling berkaitan satu sama lain secara ternary relationship. Saya lanjutkan. Jadi hubungan ternary
dalam slide sebelumnya itu sebaiknya dihindari, atau sebaiknya jika itu ditemukan maka harus di-convert menjadi binary. Nah, proses konversi menjadi binary itu sangat memungkinkan munculnya suatu komposit tabel, ya, di mana hubungannya adalah tidak one to many, tidak many to many, tidak one to one, tetapi adalah many to many. Ya. Contohnya adalah ini antara vendor dan material, maka hubungannya adalah many to many, gitu ya. Nah, di sini pun dalam ERD, jika Anda menemukan atau menentukan ternyata hubungan adalah many to many, maka ini harus di breakdown menjadi one to many, sehingga tidak boleh ada hubungan many to many masih terlihat pada ERD. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, jika dua buah tabel hubungan adalah many to many, maka kita membutuhkan satu tabel tambahan sebagai tabel komposit. Contohnya di sini vendor dan material itu many to many. Inilah tabel vendor dengan primary key vendor ID dan tabel material dengan material ID. Maka kita membutuhkan tabel ketiga. Dalam kasus ini nama tabelnya vendor material cross reference. Jadi ini adalah foreign key, ini foreign key dikompositkan, ini menjadi primary key. Nah, dalam ERD-nya maka diberikan di tanda diamond-nya ini diberi kotak bahwa di situ ada tabel komposit yang dimana primary key yang ada di sana menjadi foreign key, primary key yang ada di sana menjadi foreign key di sana, gitu ya. Kalau saya detailkan lagi, sebenarnya ini tabel vendor, ya. Ini vendor. Ini tabel cross reference-nya. Ini tabel materialnya. Inilah vendor material cross reference-nya. Sehingga dengan ini tabel kompositnya, sehingga sebenarnya akhirnya menjadi bahwa satu vendor di sini memiliki pasangan many di sana dan satu material di sini mempunyai pasangan many di sana, ya. Sehingga kalau tabel ini didetailkan, jadi bisa pilih salah satu, apakah ingin di sebelah kiri tetap seperti ini ataukah di sebelah kanan juga boleh, mungkin lebih jelas. Maka dari many to many di sebelah kiri maka di convert menjadi one to many di sana, gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda nanti ingin menambahkan detail di sini, misalnya bahwa vendor material ID tertentu, kemudian di sini adalah price, misalnya harganya berapa, maka dengan mudah Anda bisa tambahkan atribut di sini adalah price, misalnya, ya. Nah, untuk tabel di ERD di sebelah kiri agak susah, gitu ya. Biasanya ini komposit begini, ya, digabung dengan diamond ini muncul kalau di tabel kompositnya tidak ada tambahan atribut lain, gitu ya. Jadi tidak ada simbol atribut yang diperlukan di sana, sehingga ya sudah digabung di tanda diamondnya di sini. Tetapi kalau Anda ingin tambahkan atribut-atribut lain di sana, price atau apapun yang ada di sini, maka silahkan dipecah saja menjadi tabel terpisah, kemudian ini menjadi one to many, sana one to many. Nah, saya rasa demikian. Ya, ERD yang telah tadi kita pelajari adalah versi Peter Chen, di mana telah dikembangkan setelah ada sejak tahun 70-an. Nah, hingga saat ini telah banyak standar ERD yang dengan simbol yang sedikit berbeda, tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Misalnya IDF1X, silakan nanti dipelajari, dan seterusnya. Namun saya ingin sedikit memberi gambaran yang suatu standar yang mungkin cukup berbeda, yaitu yang Crossfoot, di mana di sini dia memakai simbol-simbol untuk cardinality-nya tidak memakai angka, tetapi suatu simbol tertentu. Ya, ini adalah contoh
ERD Crossfoot, di mana sedikit berbeda dibandingkan yang versi Peter Chen. Bentuk tabelnya atau yang menggambarkan tabel sama, kotak gitu ya, dengan ada nama entity set, nama tabel yang ada di atas di sini gitu ya. Namun yang cukup berbeda adalah bahwa untuk menunjukkan deskripsi dari relationship-nya tidak perlu menggunakan diamond atau belah ketupat, langsung saja diberikan kata-kata di atas garisnya gitu ya. Dan kemudian untuk menunjukkan cardinality-nya, menunjukkan hubungan nilai minimum maksimum, one to many dan sebagainya, maka dengan simbol-simbol ini gitu ya. Nah, saya akan jelaskan makna dari simbol-simbol itu apa. Sangat sederhana. Jadi jika kita ingin mendeskripsikan bahwa antar dua tabel, misalnya nih tabel A dan tabel B, maka hubungan entity-nya misalnya bahwa entity di tabel A itu bisa dipasangkan minimal 0, maka ada 0 di sana, dan maksimum itu banyak, maka many ya gitu ya. Sehingga 0 itu begitu ya, many itu demikian. Demikian pula misalnya bahwa entity di tabel B itu bisa dipasangkan dengan A itu minimum 1 dan hanya 1. Nah, seperti itu. Sehingga 1 itu adalah simbolnya demikian. Sehingga sangat sederhana membacanya. Membacanya adalah demikian dari arah tabel yang berlawanan gitu ya. Mari kita lihat dari tabel ERD atau gambar ERD yang ada di atas ini. Misalnya ada student di sana, hubungannya dengan SSN. SSN ini mungkin mirip dengan SSO kita gitu ya. Jadi mempunyai apakah mahasiswa itu memiliki SSO minimal 0, maka di sini adalah opsional, tidak wajib. Jadi mahasiswa itu boleh tidak memiliki SSO atau SSN di sini, tetapi kalau punya itu hanya boleh 1 misalnya. Mahasiswa, student, dengan hubungannya dengan student ID, kartu mahasiswa, jelas bahwa harus punya dan hanya boleh punya 1 ya. 1 dan hanya 1. Demikian pula student ID hanya boleh dimiliki oleh student 1 dan hanya 1. Nah, di sini mahasiswa hubungannya dengan universitas, maka yang namanya mahasiswa dia harus terdaftar di suatu universitas dan hanya boleh 1 gitu misalnya. Universitas ini tapi mungkin sebaliknya, maaf, ini sebaliknya, universitas memiliki mahasiswa berapa? Mahasiswa minimal 1 dan bisa banyak, sehingga simbolnya adalah 1 dan bisa banyak, demikian. Nah, universitas terhadap instructor bagaimana? Mungkin ini maksudnya dosen gitu ya. Universitas memperkerjakan itu instructor itu minimal 1 dan bisa banyak gitu ya. Jadi harus minimal ada 1 instructor. Satu instructor terhadap kelas itu adalah boleh mengajar pada kelas minimum 1 dan banyak, jadi harus ngajar di sini. Tapi di kelas ini itu hanya boleh diajar oleh 1 dosen instructor dan hanya 1. Dan seterusnya silahkan diperhatikan, sangat mudah untuk membacanya untuk ERD Crossfoot, sehingga nanti jika kalian membaca ERD tidak yang versi Peter Chen tetapi yang Crossfoot seperti ini yang sangat umum ada, Anda tidak bingung. Ini adalah ERD yang lain yang dimana juga ada simbol-simbol Crossfoot. Jadi kita lihat di sini untuk tabelnya lebih detail lagi ya. Jadi kita lihat tabel di sini, maka yang atas adalah ini nama entity set atau nama tabelnya, kemudian atributnya juga dituliskan di sana. Bahkan ada keterangan primary key-nya yang mana, dipisah demikian ya, ini primary key kemudian di underline. Kemudian jika ada yang menjadi foreign key, maka tertulis itu sebagai foreign key gitu ya. Nah, atribut bebasnya maka demikian ya. Jika ada foreign key kemudian menjadi composite, maka terlihat di sana. Ini contohnya adalah ada 2 foreign key kemudian composite menjadi primary key. Terus crossfoot-nya juga sudah ada, bisa Anda lihat di sana. Nah, yang kemudian di sini ada yang informasi menarik adalah bahwa garis relationship antara dua tabel ada yang putus-putus dan ada yang solid line. Di sini maknanya justru adalah
Yang putus-putus dia sifatnya adalah independent ya, jadi bukan dependent, independent. Yang solid line adalah dependent. Maknanya kalau masih ingat penjelasan di slide sebelumnya, makna suatu tabel itu dependent itu apa? Maknanya adalah jika primary key dari suatu tabel itu tersusun atas foreign key, maka dia adalah dependent. Ya, contohnya primary key di sini sisi ID dia menjadi foreign key di sana, dan saat dikompositkan dia menjadi primary key, maka tabel inilah dependent terhadap tabel yang satunya. Demikian pula ini gitu ya, employee ID di sini itu menjadi foreign key di sana, dikompositkan menjadi primary key, sehingga dia sifatnya adalah dependent. Itu ya. Beda sama yang di sini independent. Anda lihat ini primary key di sana, dia tidak menjadi primary key di sana ya. Saat menjadi foreign key, dia foreign key di atribut yang tidak menjadi primary key. Ya, silakan Anda bisa baca makna dari database ini. Walaupun tidak dalam bentuk format Peter Chan, saya rasa Anda mampu membacanya. Atribut-atributnya apa, primary key-nya bagaimana, primary key mana yang menjadi foreign key di mana, dan seterusnya. Dan saya rasa sudah cukup. Jadi untuk tema data modeling ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar.